UI tetap dikelola dengan tata kelola BHMN sekalipun bentuk badan hukumnya sudah tidak ada. Badan hukumnya tidak ada, tapi karena belum ada penggantiannya, maka tata kelolanya, fungsinya tetap. Kalau fungsinya juga hilang, ada kekosongan hukum. 3. Yang dimaksud dengan pengelolaan tata kelola BUMN adalah semua pengelolaan kecuali pengelolaan keuangan. Tata keuangan tidak, termasuk pemilihan rektor, pembentukan senat akademi universitas, dan lain-lain. 3. Jangan dikukuhkan pula dalam pasal 220 PP 66 bahwa pada saat PP ini berlaku, tata kelola perguruan tinggi yang diatur dalam PP nomor 152 yang tadi saya uraikan, majelis dan sebagainya itu tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggaraan pendidikan yang tidak bertentangan dengan PP ini. Kemudian dalam PP nomor 66 itu tidak ada pengaturan tentang status demisioner dari MBA dan senat akademi. Itu menurut itu. Kalau mau pakai teori hukum, oke, pakai teori hukum. Maka ahli hukum berkata pada saya, kita gunakan pendekatan Rechtsfindung, yaitu metode penemuan. Berdasarkan penafsiran historis, tidak pernah ada pemikiran tentang demisioner bagi MBA dan senat akademi sampai akhir masa tugasnya. 2. Menurut penafsiran sistematis yang disebut Rechtsfindung, yang sebagaimana diatur dalam PP nomor 66, maka dapat digunakan sampai penerbitan PP yang menetapkan UI sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah. Nah, sampai itu ditetapkan, keadaan yang sekarang tetap berlangsung supaya tidak kekosongan. 3. Berdasarkan PP 66 tidak akan pernah terjadi kekosongan burhan maupun kekosongan dasar hukum, karena pengelolaan universitas Indonesia tetap dilakukan sebagai BUMN meskipun statusnya sebagai badan hukum telah tidak lagi sampai penerbitan peraturan presiden yang menetapkan UI sebagai perguruan tinggi negara. PP ini belum ada. Maka saudara sekalian, apa kesimpulan yang kita bisa tarik? Pengelolaan pendidikan yang dilakukan UI masih tetap berlangsung sampai dilakukan penyesuaian pengelolaannya berdasarkan PP 66. 2. Penyesuaian pengelolaan dilakukan paling lama 3 tahun dari sejak diundangkan 2010 sampai 2013 sebagai masa transisi PP. 3. UI dan 6 BHM lainnya, Gajah Mada, Erlangga, dan 7 BHMN ditetapkan sebagai perguruan tinggi diselenggarakan pemerintah. 4. Penetapan lebih lanjut masing-masing perguruan tinggi sebagaimana dimaksud sebagai perguruan tinggi diselenggarakan pemerintah ditetapkan dengan peraturan presiden. 5. Peraturan pemerintah nomor 152 yang menentukan kita 10 tahun lalu tentang penetapan UI sebagai BUMN masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak bertentangan dengan PP ini dan peraturan perundang-undangan sesudah masa transisi. Tata kelola perguruan tinggi dijadikan masih tetap perlu berlaku kecuali menyangkut hal keuangan. Nampak saudara sekalian, pasal-pasal tentang masa transisi ini menimbulkan multi tafsir. Ada tafsir yang lain, tafsir beda pendapat,
antara ahli hukum rektorat didukung Dirjen Pendidikan Tinggi dan MBA bersama dengan Dewan Guru Besar dijabarkan oleh Dewan Guru Besar Fakultas Hukum UI. Nah, Dewan Guru Besar Fakultas Hukum UI hari ini menyampaikan legal opinion-nya yang mana benar. Apakah masa transisi mana yang harus diikuti? Jadi bukan suara Eno Salim yang bicara suara hukum hati nurani Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Berdasarkan, saudara sekalian, berdasarkan, saya ini bukan ahli hukum, ini celakanya saya ini ekonom, dan hukum itu pokoknya ya, berdasarkan hati, saya percayakan pada para ahli. Maka berdasarkan pendapat hukum yang saya terima, MBA meminta legal opinion dari Dewan Guru Besar Fakultas Hukum. Hari ini legal opinion saya minta Dewan Guru Besar Hukum siarkan pada seluruh masyarakat, semua pers, kita transparan. Antara kita dengan masyarakat tidak boleh ada dusta antara kita. Maka berdasarkan pendapat hukum yang saya terima, seharusnya selama masa transisi sekarang ini hingga nanti ada keluar peraturan presiden dan sebagainya, maka hingga dikeluarkannya, ya harus masih dikeluarkan satu peraturan presiden tentang status perguruan tinggi UI. Apa statusnya? Belum ada. Dua, keputusan Mendiknas Menteri Pendidikan Nasional tentang statuta UI. Belum ada. Kalau itu tidak ada, maka tata kelola UI dan organ-organ UI menurut 152 yang sampai sekarang kita pakai seharusnya tetap berlaku. Di sini timbul soalnya. Saudara Rektor telah melaksanakan perubahan organ-organ di dalam UI mengacu pada PP 66 tanpa menunggu diterbitkannya payung hukum statuta maupun landasan peraturan presiden. Keputusan diambil tanpa payung hukum. Dengan keprihatinan, saudara-saudara, saya berdiri sekarang di penuh keprihatinan. Saya pelajari dampak dan tidak dijalankannya masa transisi dari sisi ketiadaan good governance. Kalau secara hukum, biarlah orang hukum bertengkar. Saya berkepentingan dari sudut good governance. Yang 5 tadi. Dan apakah good governance berjalan? Apakah check and balances berjalan dalam masa transisi? Apa yang terjadi? Organ Senat Akademi Universitas yang keanggotaannya berakhir 17 Juli 2011 dan dalam masa transisi masih bisa diisi oleh anggota baru karena orangnya tidak berubah, orangnya bisa diperpanjang, diangkat. Ternyata dirubah pada tanggal 15 Mei menjadi Senat Universitas sesuai dengan organ baru dalam PP 66 2010. Senat Universitas PP 66 lain dari Senat Akademi PP 152. Dan apa itu organ Senat Universitas? Berada dalam PP 66 tanpa masa transisi.
Apa itu makhluk senat universitas tersebut? Dan di dalam, karena tidak ada perwakilan senat universitas, senat UI tidak ada di dalam MBA. Yang ada senat akademik. Nah, kalau akademi dibubarkan, diganti senat universitas, dan senat universitas tidak ada dalam MBA, maka di dalam MBA unsur akademik tidak terwakili. Kan gila itu. Sudah terputus partisipasi akademisi di dalam lembaga Majelis Wali Amanat. Mana logiknya? Kemudian, bagaimana mekanisme dan proses pemilihan dan penentuan senat universitas? Bagaimana menentukan senat universitas yang tidak ada cara pemilihannya, tidak ada cara dan sebagainya? Proses pemilihan dan penentuan anggota senat universitas harus diatur dalam statuta UI, tetapi statuta UI itu belum ada. Masya Allah, ada institusi yang proses pemilihan anggotanya harus ada statuta, yang statutanya tidak ada. Hal serupa, Bapak Ibu sekalian, kita temukan dengan Dewan Guru Besar UI, Ketua Dewan Guru Besar beliau ini. Dewan Guru Besar UI berakhir masa tugasnya 24 Agustus 2011 dan mestinya ada pemilihan baru